Akan muncul tampilan AutoCAD seperti ini, kemudian kita klik New. Nah, untuk mempermudah kita, yaitu kita pertama zoom dulu di bagian XY-nya. Yang pertama yaitu kita klik unit terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita klik unit. Pastikan kalau kita sudah memakai desimal, kemudian precision-nya kita ganti 2 angka di belakang koma, kemudian unit to scale-nya kita ganti ke cm. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian kita pertama pastikan kalau si RCO-nya ini on terlebih dahulu agar garis yang kita buat itu lurus. Nah, kemudian kita klik line. Nah, untuk panjang drainase atasnya yaitu sepanjang 12,4 cm. Kita ketik 12,4 cm, kita enter lalu escape. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita pastikan kalau midpoint-nya itu sudah on seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik lagi line-nya. Kemudian kita cari midpoint-nya. Nah, jika sudah ketemu midpoint-nya itu berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian untuk kedalamannya yaitu sepanjang 3,8. Kita ketik 3,8, enter lalu escape. Nah, kemudian untuk panjang saluran bawahnya, kanan kiri, di mana panjang keseluruhannya itu 5,2, sehingga panjang kanan dan kirinya masing-masing itu 2,6. Kita ketik 2,6, lalu kita enter dan escape. Nah, kemudian kita line lagi. Kita klik ke kiri juga sama, yaitu sepanjang 2,6 cm. Kita enter lalu escape. Nah, apabila sudah membentuk seperti ini, kita bisa zoom lagi untuk mempermudah gambarnya. Nah, kemudian kita sambungkan dari atas kanan kiri ke kanan kiri bawah. Sebelumnya kita matikan RCO-nya, kemudian kita tarik garis seperti ini. Bukan hal yang sama. Nah, akan terbentuk bentuk trapesium seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat kedalaman airnya. Yang pertama, misal saya ingin membuat dari atasnya yaitu sepanjang 1 cm. Kita klik RCO-nya lagi, aktifkan. Kemudian kita klik line. Kita cari midpoint-nya. Kita garis ke bawah sepanjang 1,2 saja cm. Lalu kita klik enter. Misal seperti ini. Nah, kemudian kita dapat menarik garis ke kanan dan ke kiri. Kita tarik ke kanan. Kita klik enter. Kemudian sama, lakukan hal yang sama untuk garis ke kiri. Misalnya juga bisa menggunakan mirror. Kemudian misal saya ingin membuat ke bawahnya lagi yaitu sepanjang 0,5. Misal 0,5. Klik enter, lalu escape. Nah, apabila sudah seperti ini, kita buat garis juga ke kanan dan ke kiri. Kita klik line lagi. Kemudian kita tarik. Kita klik escape. Nah, kemudian kita bisa mirror garis ini. Kemudian misal saya ingin membuat ke bawahnya lagi yaitu sepanjang 0,5. Misal 0,5. Klik enter, lalu escape. Nah, apabila sudah seperti ini, kita buat garis juga ke kanan dan ke kiri. Kita klik line lagi. Kemudian kita tarik. Nanti kalau sudah di mirror, hasilnya kan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menghapus garis bantu yang di tengah ini. Kita bisa pakai trim saja, klik trim, lalu kita hapus yang di sini. Nah, akan terbentuk bentuk drainase seperti ini. Kemudian kita bisa membuat untuk gelombang di sininya. Yang pertama kita klik draw, kemudian ada spline CV, kita klik. Nah, tapi pastikan kalau RCO-nya sudah kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita bisa membuat gelombangnya.
Nah, akan terbentuk, bentuk gelombang seperti ini. Nah, kemudian, kita bisa membuat, offset-nya, yaitu yang pertama, kita klik polyline terlebih dahulu, kemudian kita duplikat garis yang ada di sini. Nah, setelah sudah diduplikat, kita bisa klik, offset di sini, kemudian bisa kita tarik ke samping, lalu kita ketik 0,2, lalu kita enter. Nah, setelah offset seperti ini terbuat, kita bisa escape, kemudian, kita bisa menghapus garis bantu yang ada di atas ini. Ini kita trim saja, lalu yang ini juga. Nah, kemudian kita akan, menutup dengan menarik garis, pastikan RCO-nya on kembali, garis yang dari luar sini ke kanan. Nah, akan, terbentuk garis seperti ini, jangan lupa klik escape. Nah, setelah offset seperti ini terbuat, kita bisa escape, kemudian, kita bisa menghapus garis bantu yang ada di atas ini. Ini kita trim saja, lalu yang ini juga. Nah, kemudian kita akan, menutup dengan nah, kemudian untuk, garis yang sisa-sisa seperti ini bisa kita trim saja atau di-delete. Nah, kemudian untuk, garis yang sisa-sisa seperti ini akan terbentuk bentuk saluran seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan mewarnai airnya, di mana kita klik, di sini, lalu kita pilih gradient. Nah, kita pilih di sini misal. Nah, karena bentuk air itu biru, kita bisa menggantinya menjadi warna biru semua seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk warna yang ini, kita klik escape terlebih dahulu. Untuk yang ini kita bisa klik lagi dan kita pilih Hatch, terus pilih ANC 32, kita klik di sini. Kemudian kita ganti di sini yaitu 0,05 dengan angle-nya yaitu 45. Nah, akan terbentuk saluran seperti ini. Nah, akan terbentuk. Nah, kemudian apabila sudah menjadi seperti ini, kemudian kita bisa, membuat dimensinya, yaitu kita klik dimension. Nah, kita buat yang atasnya dulu, kita tarik ke atas, kemudian buat dimensi yang di bawah juga, tarik ke bawah. Nah, kemudian buat tinggi airnya juga. Nah, apabila tulisannya seperti ini, kemudian kita bisa ganti dengan cara kita klik, terus kita pilih properties, lalu kita klik yang ini. Nah, eee, kita sesuaikan terlebih dahulu untuk warnanya yaitu warna merah. Nah, kemudian untuk arrow-nya kita ganti ke arsitektural semuanya, dua-duanya. Nah, kemudian untuk arrow size-nya yaitu 0,05. Kemudian untuk X-line X dan X-line offset-nya kita nolkan semua. Kemudian untuk text height-nya kita sesuaikan yaitu 0,5. Kita enter. Kemudian untuk text post verb-nya kita taruh di center. Seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama untuk ketinggian dan panjang saluran bawahnya. Nah, setelah kita ubah semuanya, akan menjadi warna merah seperti ini. Nah, kemudian, kita bisa tambahkan nama project kita yang kemudian kita, silang ini. Nah, kita bisa perbesar lagi. Nah, terus arahkan ke bawah. Nah, kita bisa membuat circle di sini. Kita ke properties dulu, ganti warna circle-nya menjadi warna merah, warna putih. Nah, seperti ini.
Jangan lupa klik escape. Kemudian kita bisa membuat line-nya juga. RCO-nya kita aktifkan kembali. Nah, kita buat line-nya memanjang. Kita escape, jangan lupa. Nah, kita ganti warnanya jadi putih. Kita selang saja. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita bisa masuk ke teks. Kemudian kita tulis DD. Kita klik. Lalu kita sesuaikan teksnya, ukuran teksnya. Kembali lagi ke properties. Lalu sesuaikan teksnya. Misal saya buat 0,5. Nah, kita pindahkan ke dalam lingkaran. Kita copy lagi. Seperti biasa, Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian kita edit. Jadi 0. Kenapa ya tiap mau tag videonya? Kemarin di sini namanya apa ya, Nay, yang atasnya? Ya kan? Lupa. Ya, di itu kan nggak ada. Aku ada yang bisa. Ada harusnya. Ya, ya, Nay, aku mau bilang 0,01-nya doang. Nah, kita sudah ganti 0,1-nya, terus kita juga ikut pindahkan ke dalam lingkarannya. Section apa? Nah, kemudian kita bisa menulis dari gambar yang kita buat, yaitu section nampak depan. Kita kontrol copy dan V lagi. Nah, kita edit. Dengan tulisan yaitu section tampak depan. Kita bisa sesuaikan panjangnya. Nah, setelah kita ubah semuanya, akan menjadi warna merah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan nama project kita yang kemudian kita silang ini. Nah, kita bisa perbesar lagi. Nah, terus arahkan ke bawah. Nah, kita bisa membuat circle di sini. Kita ke properties dulu, ganti warna circle-nya menjadi warna merah, warna putih. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik escape. Kemudian kita bisa membuat line-nya juga. RCO-nya kita aktifkan kembali. Nah, kita buat line-nya memanjang. Kita escape, jangan lupa. Nah, kita ganti warnanya jadi putih. Kita selang saja. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita bisa masuk ke teks. Kemudian kita tulis DD. Kita klik. Lalu kita sesuaikan teksnya, ukuran teksnya. Kembali lagi ke properties. Lalu sesuaikan teksnya. Misal saya buat 0,5. Nah, kita pindahkan ke dalam lingkaran. Kita buat keterangan yaitu DT01, section tampak depan dengan skalanya yaitu 1:50. Nah, kemudian kita ke layout. Nah, apabila gambarnya kecil seperti ini, kita bisa zoom saja. Sesuaikan dengan yang kita mau. Misalnya seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kemudian untuk meng-save-nya, yang pertama yaitu untuk dalam bentuk ini, kita klik DWG to PDF. Nah, terus kita pilih ISO A4 itu 97 kali 210. Kemudian kita pilih layoutnya yaitu extend.
Nah, kita bisa pilih center the plot. Kemudian kita simpan di folder yang kita mau. Misal saya simpan di sini. Terus saya pilih drainase AutoCAD acara 1. Nah, kemudian kita save. Ini otomatis akan tersave di file yang kita tadi simpan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menyimpan dalam masih bentuk AutoCAD, kita klik di Home. Kemudian kita klik Save As. Nah, namanya kita ganti juga sama drainase AutoCAD a- acara 1. Kemudian kita simpan di folder yang kita mau. Terus kita save. Maka otomatis desain yang kita simpan ini akan tersimpan dalam bentuk AutoCAD. SketchUp awalnya yaitu satuan meters yang simpel. Nah, kalau kemudian akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, yang pertama kita pastikan dulu di model info kalau format yang kita pakai sudah desimal dan untuk panjang, luas, serta volumenya itu sudah meter. Nah, apabila sudah kita close saja. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menggambar panjang garis atas saluran drainase sepanjang 6,2. Kita sesuaikan dulu, lalu kita klik, lalu kita ketik 6,2, kita 6,2 escape. Nah, kalau sudah ketemu midpoint-nya seperti ini, kita bisa tarik kedalaman saluran, yaitu dengan panjangnya 1,9, kita tarik ke bawah, lalu kita ketik 1,9, kita enter, kita escape. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat panjang di bawahnya masing-masing kanan dan kiri yaitu 1,3. Tarik ke kanan, lalu ketik 1,2, 1,3. Kita enter lalu escape. Kemudian lakukan hal yang sama di sebelah kiri. Kita tarik ke sebelah kiri, lalu kita ketik 1,3. Kita enter. Kita escape. Nah, akan terbentuk gambar seperti ini. Nah, kemudian kita sambungkan dari garis kanan kiri bawah ke kanan kiri atas. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kanan. Nah, akan membentuk garis seperti ini. Kemudian kita bisa hapus garis yang di tengah ini, kita memilih select. Nah, kita hapus. Kita delete saja garis bantunya. Nah, kemudian kita membuat offset dengan ketebalan yaitu 0,3. Nah, kita bisa klik offset di sini. Kemudian kita pilih objeknya. Lalu kita bisa ketik yaitu 0,3. Lalu kita enter, kita escape. Nah, akan terbentuk gambar seperti ini. Kita membuat garis bantu karena ini saluran terbuka. Kita klik lain lagi. Lalu kita garis ini ke sini. Kita klik enter, escape. Lakukan hal yang sama untuk sebelah sini ke sini. Kita klik enter, lalu kita escape. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa menghapus bagian atasnya. Kita delete. Garisnya juga kita delete. Kita delete. Ini juga di delete. Nah, apabila sudah terbentuk seperti ini, kemudian kita dapat membuat ketinggian air. Kita pilih lain lagi, lalu kita cari midpoint-nya. Untuk airnya bebas, ini saya menggunakan ketinggian 1,2. Kita klik enter, lalu escape. Nah, kemudian apabila sudah membentuk garis bantu air, kita tarik ke kanan dan ke kiri. Kita klik enter, escape. Lakukan yang sama juga ke kiri. Enter. Kita escape. Dan kita menghapus garis yang di sini. Nah, kita klik select, hapus garisnya, hapus ini dulu. Kita delete, kemudian hapus garis yang ini, kita delete juga. Nah, akan terbentuk garis seperti ini. Kemudian, apabila sudah terbentuk seperti ini, kan kita menghapus garis yang di sini. Nah, kita klik select, hapus garisnya, hapus ini dulu. Kita delete, kemudian harus menghapus garis bantu airnya tadi.
dengan klik select, ini masih select, kita klik, lalu kita delete. Nah, akan terbentuk saluran awalnya seperti ini. Nah, harus menghapus garis bantu airnya tadi dengan klik select, ini masih select, push atau pull. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik panjang sini, lalu kita ketik 10 meter. Kita enter, kita escape. Nah, kita bisa zoom out. Nah, push atau pull. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik panjang sini, lalu kita ketik, klik lagi bagian sini, lalu kita ketik 10, kita enter. Nah, klik lagi bagian sini, lalu kita apabila terbuka seperti ini, kita bisa bantu lagi dengan midpointnya, lalu kita tutup seperti ini. Nah, apabila sudah, kita hapus lagi garis bantunya. Nah, apabila terbuka seperti ini, kita bisa bantu lagi dengan midpointnya, lalu kita untuk mengganti material, kita dapat mengklik ini, paint bucket, kita klik. Kemudian di sini pilihannya sebenarnya banyak. Nah, untuk yang bagian sini kita klik water. Misal saya mengklik water water dark blue, lalu saya klik di sini. Di sini. Pastikan juga di sini. Untuk mengganti material, kita dapat mengklik ini, paint bucket, kita klik. Kemudian di sini pilihannya sebenarnya banyak. Nah, untuk yang bagian sini kita klik water. Untuk bagian sini kita klik asphalt and concrete. Untuk bagian sini kita klik concrete aggregate smoke atau yang lainnya. Kita pilih di sini. Concrete aggregate smoke atau yang lainnya. Kemudian setelah dicek semuanya sudah terwarnai. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian setelah dicek semuanya sudah terwarnai. Nah, buat dimensi dari saluran ini, di mana panjang atasnya, panjang bawahnya, dan ketinggian air. Nah, kita untuk membuatnya itu klik dimension, yaitu tombol ini. Nah, yang pertama kita membuat tinggi atasnya terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita tarik ke atas. Buat dimensi dari saluran ini, di mana panjang atasnya, panjang bawahnya, dan ketinggian air. Nah, kita untuk membuatnya itu klik dimension, yaitu tombol ini. Nah, yang pertama lalu kita escape. Nah, kemudian kita juga buat untuk ketinggiannya, dapat menggunakan ini. Lalu kita escape. Nah, kemudian kita juga buat untuk ketinggiannya, dapat menggunakan. Kemudian untuk membuat ketinggian air ini, kita bisa menggunakan tab measure tool. Kita klik, lalu kita pastikan ke sini, kemudian ke sini, lalu ke sini. Kemudian untuk membuat ketinggian air ini, kita bisa menggunakan tab measure tool. Kita klik, kita bisa gunakan dimension lagi untuk mengeceknya. Lalu kita klik seperti ini. Nah, ini untuk ketinggian airnya. Kita bisa gunakan dimension lagi untuk mengeceknya. Lalu kita klik, kita akan menamainya dengan menggunakan teks. Kita bisa taruh di sini. Lalu kita tarik ke atas. Nah, kemudian bisa kita namai drainase saluran terbuka. Kita akan menamainya dengan menggunakan teks. Kita bisa taruh di sini. Lalu kita tarik ke atas. Nah, kemudian bisa kita namai. Kita bisa mengganti warna dari keterangan panjang dan tinggi dari gambar yang kita buat, serta keterangan drainasenya. Kita pertama yaitu klik angkanya. Nah, kemudian kita klik entity info. Nah, kemudian kita edit di sini. Kita pilih jadi warna merah. Kita naikkan keterangannya. Kita oke. Dan oke. Nah, akan terlihat kalau keterangannya ini sudah menjadi warna merah. Nah, apabila keterangan gambarnya sudah selesai, kita bisa meng-save atau menyimpan gambar yang telah kita buat. Yang pertama yaitu file, kemudian save as. Nah, kita bisa simpan di file yang kita mau. Kita namai drainase saluran terbuka kecap acara 1. Nah, ini untuk menyimpan model secara SketchUp-nya. Nah, kemudian kita save. Nah, apabila kita ingin menyimpan dalam bentuk JPG, kita klik lagi.
kita pilih export, lalu kemudian kita pilih dua dimensi grafik. Nah, sama kita pilih file folder yang mau kita simpan. Nah, di sini, nah misal namanya seperti yang di SketchUp tadi, yaitu drainase saluran terbuka SketchUp acara 1. Kemudian kita ekspor. Apabila sudah mengekspor dalam bentuk JPG dan menyimpan dalam bentuk SketchUp, maka file yang kita gunakan atau yang kita gambar tadi sudah selesai. Nah, kemudian kita klik entity info. Nah, kemudian kita edit di sini. Kita pilih jadi warna merah. Kita naikkan keterangannya. Kita oke dan oke. Nah, akan terlihat kalau keterangannya ini sudah menjadi warna merah. Nah, apabila keterangan gambarnya sudah selesai, kita bisa meng-save atau menyimpan gambar yang telah kita buat. Yang pertama yaitu file, kemudian save as. Nah, kita bisa simpan di file yang kita mau. Kita namai drainase saluran terbuka kecap.